Makasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pak Karni serta hadirin sekalian. Tadinya juga ketika pertama saya mulai dari doa Neno Warisman dulu. Tadinya waktu pertama melihat doa Neno ini juga saya juga sempat bertanya-tanya juga. Ini maksudnya apa ini? Doa ini atau puisi ini. Tapi kemudian saya coba membaca lengkap doanya, puisinya, membuka YouTube-nya dengan begitu mungkin kalau orang mendengarnya merinding. Maka kemudian saya mencoba membayangkan apa yang terjadi di balik goresan-goresan kata-kata dalam undang-undang dasar di sebuah negara. Karena saya di sini berbicara sebagai ahli hukum tata negara. Maka kemudian ketika saya membaca semua doa-doa itu, maka sebenarnya di balik teks kata konstitusi itu jauh lebih mengerikan daripada doa itu, Pak Karni. Karena konstitusi itu adalah kristalisasi dari munajat umat manusia terhadap Tuhannya akan penindasan terhadap kekuasaan yang dikhawatirkan secara terus-menerus. Kenapa ada konstitusi? Sampai sekarang kenapa ada konstitusi? Karena kita terus mengkhawatirkan kekuasaan itu. Yang kekuasaan itu bisa menerkam hak kita, bisa menerkam kebebasan kita, baik sebagai umat manusia maupun sebagai warga negara. Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar 45, maka mungkin kalau kita baca dia sebagai doa, ya Allah, sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, ya Allah. Kan begitu. Penjajahan hak di atas dunia harus dihapuskan, ya Allah. Maka mungkin Jepang dan Belanda ketika itu yang memberikan BPUPKI marah, ini maksudnya apa ini? Kamu menyinggung kami di sini. Udah difasilitasi BPUPKI, PPKI, kok tiba-tiba berdoa seperti itu? Penuh doa, munajat itu. Konstitusi itu adalah hasil munajat umat manusia. Sampai lagi di ayat kedua. Ya Allah, bahwa kemerdekaan ini bukan hanya keinginan luhur kami, ya Allah. Tapi itu atas berkat rahmat-Mu, ya Allah. Itu doa juga itu, Pak Karni. Kemudian daripada itu, ya Allah, kami akan membentuk negara Republik Indonesia yang akan memajukan kesejahteraan kami, ya Allah. Dikristalisasilah dia dalam konstitusi. Tapi negara itu tidak boleh riya dan tidak boleh angku, ya Allah. Dia akan berdasarkan pada Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, ya Allah. Lahirlah Pancasila itu di ayat perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi itu munajat. Munajat umat manusia tidak sampai di situ, Pak Karni. Di dalam Undang-Undang Dasar masih bermunajat lagi dia di situ. Bahwa meski nanti kita memiliki negara, kita akan memilih presiden, ya Allah. Suatu saat presiden itu kita pilih dan 90% rakyat memilihnya, bahkan 100% sekalipun rakyat memilihnya, dia tidak boleh angkuh dan sombong, ya Allah. Dia tidak bisa menduduki jabatan itu, ya Allah, ketika dia tidak bersumpah di hadapan-Mu, ya Allah. Demi Allah, saya bersumpah kalau dia muslim akan menjalankan konstitusi dan undang-undang dasar seluruh-seluruhnya. Kalau dia tidak bersumpah, biar 100% dia tidak akan duduk dalam jabatan presiden itu. Itu doa umat manusia. Situ. Belum lagi sampai di situ, Pak Karni. Ya Allah, kalau kami ciptakan negara ini, ya Allah, dia harus mendidik anak-anak kami. Dia harus bisa mendidik anak-anak tidak menjadi pintar, tapi dia menjadi insan-insan bertakwa dan berakhlak mulia. Itu di Undang-Undang Dasar begitu ditulis. Bukan orang pendidikan, tujuan pendidikan itu adalah untuk menjadi pintar, tapi insan-insan bertakwa dan berakhlak mulia. Itu doanya di situ.
Nah, masuklah doa Nenowarisman. Saya baca-baca doa itu. Ini ada semua rumahnya di Undang-Undang Dasar ini, doa ini. Ketika Nenowarisman, saya bacakan satu bait. Puisi munajat kuhantarkan padamu, wahai berjuta-juta hati yang ada di sini. Engkau semua bersaudara dan kita bersaudara. Tersambung, tergabung bagai kalung lentera di semesta. Ini kan persatuan Indonesia dia bicara. Jadi Ustadz Haikal, kalau ada doa yang Ustadz Haikal mau tanyain saya di mana rumahnya di konstitusi, insya Allah saya tunjukkan doa itu. Bahkan ada doa, ya Allah jauhkanlah kami sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Maka muncullah pasal fakir, miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka muncullah kemudian sistem jaminan sosial nasional sebagai kristalisasi doa agar kita semua bukan orang-orang yang mendustakan agama, tidak memberi makan anak yatim dan orang miskin. Muncullah sistem jaminan sosial seperti itu. Nah, sampai kemudian pertanyaan di doa yang kemudian menjadi diulang-ulang, dan jangan engkau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan kami, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah tak ada lagi yang menyembahmu. Ya Allah, izinkan kami memiliki generasi yang dipimpin oleh pemimpin yang terbaik. Dengan pasukan terbaik untuk negeri adil. Itu kan doanya kan Pak. Saya ini dapat dari, saya copy nih. Seperti itu. Ini doa ini Pak, dibunyikan terus dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Ketika Undang-Undang Dasar 45 dibuat oleh BPUPKI, kita sepakat bahwa negara itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kita sepakat sampai di situ. Tapi kemudian kita berdoa, jangan sampai kalau hanya ini, dia larang nanti kita menyembah keyakinan kita, menyembah Tuhan yang kita yakini. Jangan sampai nanti kekuasaan itu muncul Firaun-Firaun baru. Kita harus mencegah itu. Tidak cukup pasal itu Pak Karni. Karena kita semua berdoa. Umat manusia juga berdoa semua. Di dalam rumahnya masing-masing. Yang kemudian ditangkaplah oleh para pembentuk Undang-Undang Dasar itu. Maka kemudian muncul lagi ayat 2 di situ. Setiap penduduk dijamin kebebasan beragamanya. Dan beribadat menurut kepercayaannya. Siapapun presidennya, tidak boleh setitik pun dia melarang setiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan untuk menyembah Tuhannya. Itu tahun 45 kita buat. Udah berjalan 45 sampai 98 reformasi Pak Karni. Ternyata kita masih tidak percaya lagi pasal ini. Kita berdoa lagi di situ. Ya Allah, tidak cukup sepertinya pasal ini ya Allah. Kami khawatir ada kekuasaan yang melarang kami menyembahmu. Melarang kami beribadat kepadamu. Muncul lagi amandemen kedua Undang-Undang Dasar pasal 28E. Setiap orang berhak memeluk agama dan menganut kepercayaannya masing-masing. Tidak hanya agama, tapi juga atas kebebasan meyakini kepercayaan. Makanya sekarang kolom kepercayaan sudah masuk di KTP Pak. Jadi doa ini adalah doa yang umat manusia dengungkan terus-menerus. Selama ada namanya kekuasaan. Karena bagi kami penganut konstitusi, yang namanya kekuasaan itu bukan malaikat. Yang namanya kekuasaan itu adalah manusia. Manusia siapapun yang berkuasa, pasti akan punya potensi sewenang-wenang. Meski dia kawan baik kita, meski dia sahabat baik kita. Pasti kita akan merasa suatu saat dia akan menindas kita ketika dia menjadi kekuasaan. Makanya kemudian, maka konstitusi itu sebenarnya adalah hasil dari munajat umat manusia. Kalau kita cerita lagi dalam sejarah konstitusi, mulai dari kampung saya Maradeka atau Wajoe, sampai Magna Carta, Revolusi Prancis, Revolusi Inggris, tidak menangis seperti Nenowarisman di situ. Darah dan air mata keluar di situ. Karena ketertindasan atas kekuasaan. Kemudian lahirlah konstitusi untuk mengingatkan kekuasaan itu. Nah,
Mungkin pertanyaannya adalah, ini buat kemenangan siapa? Buat kemenangan umat manusia, buat kemenangan kita sebagai warga negara, siapapun presiden terpilih. Karena siapapun presiden terpilih, pasti berpotensi minimal mengecewakan kita. Makanya banyak menteri yang terangkat kecewa pindah lagi di kubu berikutnya itu Pak Karni. Ntar nanti terpilih misalnya yang lain, kecewa pindah lagi, dia merasa tertindas lagi, pindah lagi, kan seperti itu. Jadi wajar ketika orang berdoa. Dan itu doa itu tidak boleh berhenti. Karena sekali lagi bahwa kekuasaan itu bukan malaikat. Kekuasaan itu adalah manusia. Seperti itu. Nah, berikutnya Pak Karni tentang, karena ini istilah sudah keluar perang total, saya juga mendengar perang total ini. Mungkin kalau perang total sebagai sebuah strategi pemenangan, maka menurut saya sih itu tidak ada masalah. Karena istilah yang membangkitkan libido sebagai strategi pemenangan. Mungkin kalau yang mengucapkan Pak Kapitra itu, nggak ada masalah lah. Tapi kemudian memang menjadi menarik ketika yang mengucapkan ini adalah ketua tim harian kampanye yang juga adalah kepala staf kepresidenan. Maka mungkin kekhawatiran orang itu tidak berlebihan, Pak Karni. Perubahan undang-undang dasar kita yang dibuat oleh Pak Marwarar dan kawan-kawan ketika itu. Dulu itu pemilu tidak diatur pada tingkat konstitusi. Pemilu itu hanya diatur pada tingkat undang-undang saja. Dan asasnya cukup langsung umum, bebas dan rahasia saja, cukup di situ. Sehingga kemudian yang namanya desain pemilu itu tergantung dari desain politik dari presiden yang berkuasa. Presiden ketika itu apa? Dia bukan hanya pemegang kekuasaan pemerintahan, tapi dia juga pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Siapapun presiden ketika itu. Sehingga kemudian pemilu bebas didesain sama dia untuk membuat bagaimana pemilu itu. Nah, seperti kita ketahui, ada kekuasaan Orde Baru yang berkuasa lebih dari kurang lebih 3 dekade. Maka kemudian kita menarik-narik, kenapa bisa ada pemerintahan yang bisa bertahan 30 tahun? Apa problemnya? Problem utamanya yang kita temukan adalah karena desain pemilu itu. Desain pemilu ini tidak jurdil dia. Makanya ada salah satu partai politik peserta pemilu ketika Orde Baru itu berteriak terus, pemilu ke depan harus jujur dan adil. Tidak bisa dengan luber saja, tidak bisa pemilu itu seperti yang dilaksanakan seperti saat ini, seperti masa lalu itu. Penyelenggara pemilu ketika zaman dulu, zaman Orde Baru dulu itu namanya lembaga pemilihan umum. Ketuanya menteri dalam negeri. Dewan pimpinannya itu ada menteri perhubungan, ada menteri luar negeri, ada menteri penerangan, sampai Menhankam Pangap di situ. Pengawasnya siapa? Jaksa Agung ketika itu. Maka penyelenggara pemilu ini kemudian adalah menjadi orang-orang bagian dari kepentingan kekuasaan petahana ketika itu. Kita sebut saja petahana. Untuk bagaimana dia bisa terpilih terus di parlemen. Bagaimana dia bisa terpilih terus di parlemen? Maka dia harus bisa memenangkan mayoritas pemilihan legislatif. Maka kemudian pemilu itu didesain ketika itu, pemilu itu terdesain melibatkan struktur kekuasaan. Tidak hanya sampai di situ, di tim pemenangan juga struktur kekuasaan juga ada di situ. Bukan hanya sampai di situ, tetapi yang namanya birokrasi, yang namanya militer juga menjadi abdi dari kekuatan politik petahana ketika itu. Maka kemudian tiap pemilu dia mencapai kekuatan mayoritas di parlemen. Sehingga terpilih terus dia menjadi presiden selama 32 tahun.
Kita kemudian berteriak, nggak bisa lagi seperti ini. Pemilu itu tidak bisa luber aja langsung membebas rahasia. Harus jujur dan adil. Jujur dan adil itu apa? Jangan sampai ada struktur kekuasaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan peserta pemilu. Kira-kira seperti itu. Baik. Makanya masih bisa saya lanjutkan Pak Geri? Harusnya udah habis, tapi ada mau tambah boleh dikit. Ya, makanya kemudian penyelenggara pemilu kita bersihkan dari struktur kekuasaan itu. Maka muncullah pasal penyelenggara pemilu itu seperti saat ini. KPU dan Bawaslu yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Tidak boleh ada struktur kekuasaan di situ. Tidak boleh ada pejabat yang menteri seperti apa di situ, seperti masa lalu. Nggak bisa seperti itu. Tapi kemudian ternyata di penyelenggara kita tidak ada struktur kekuasaan, tetapi di peserta bisa muncul di situ. Makanya benar tadi disebutkan bahwa menteri itu bisa terlibat dalam tim kampanye. Ya, pejabat-pejabat negara bisa dengan kecuali ini. Tapi problemnya adalah bukan di kampanyenya. Karena akses terhadap kekuasaan itu begitu besar bagi kekuasaan. Itu yang kemudian kita mengkhawatirkan. Apalagi kita baru punya pengalaman pertama pemilu ketika diikuti petahana dan perolehan suaranya tidak aman. Dulu zaman SBY, mungkin kalau tidak salah Pak Prof. Karim ya, aman suaranya di situ dan pesertanya banyak. Sehingga ini tidak terlalu tegang seperti ini. Tapi sekarang kemudian ini kayaknya kata orang-orang politik ini tidak aman semua. Lah, maka sampai di situ maka kemudian kita mulai kekhawatiran lah. Jangan sampai ada struktur kekuasaan. Nah, makanya kemudian konstitusi mengingatkan bahwa tidak boleh ada desain secara sistematis guna kepentingan pasangan calon. Tidak boleh ada desain menggunakan struktur-struktur kekuasaan. Karena pasti itu akan bisa berdampak masif terhadap perolehan suara atau pemenangan. Dan kalau itu terjadi, maka konstitusionalitas pemilu, jujur dan adil akan nanti menjadi pengadilan tersendiri terhadap pemilu itu. Saya kira itu saja Pak Karim.